Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Miss Ringa. Saya akan membawakan materi mengenai contoh pencatatan dalam laporan keuangan dan perhitungan biaya administrasi dan rasio terhadap pendapatan. Halo, perkenalkan nama saya Mega Maharani dengan NIM 11-23-10-554 dari kelas B kelas 2. Halo, perkenalkan nama saya Revo Abdul dengan NIM 111-910496. Biaya? 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 Iya, biaya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai biaya administrasi. Jadi, apa sih sebenarnya biaya administrasi itu? Biaya administrasi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bersifat non-produksi. Nah, biaya ini juga tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi, tetapi penting untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Fungsi dan tujuan biaya administrasi bagi perusahaan. Lalu, apa saja fungsi dan tujuannya? Yang pertama, fungsinya ada 3, yaitu mendukung kelancaran proses manajerial. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan kantor. Yang ketiga, memfasilitasi pencatatan dan pelaporan keuangan serta informasi lainnya. Yang kedua ada tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menjamin efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, menunjang koordinasi antar bagian. Dan yang keempat adalah memastikan pelayanan internal dan eksternal berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik biaya administrasi. Jadi apa saja? Ada 4. Yang pertama, tidak berhubungan langsung dengan produksi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah biaya ini tidak masuk ke dalam harga pokok produksi atau HPP. Yang kedua, umumnya bersifat tetap. Contohnya, gaji staf administrasi tetap dibayar meski produksi menurun. Yang ketiga, diperlukan untuk keberlangsungan perusahaan. Maksudnya, tanpa biaya administrasi, kegiatan perusahaan bisa terganggu. Dan yang terakhir, bersifat operasional jangka pendek. Maksudnya yaitu dihabiskan dalam satu periode akuntansi atau biasanya per bulan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biaya administrasi. Apa aja sih ya di dalamnya? Yang pertama itu ada biaya gaji dan tunjangan, seperti gaji manajer umum, manajer keuangan, sekretaris, resepsionis, lalu tunjangan makan, transportasi, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua ada biaya perlengkapan kantor, seperti ATK atau alat tulis kantor, kertas, pena, printer, tinta, map arsip. Lalu ada perabotan kantor, kursi meja, dan juga lemari dokumen. Nah, lalu ada biaya utilitas dan komunikasi, yaitu seperti listrik, air, telepon kantor, pulsa, layanan internet, dan juga biaya langganan software komunikasi seperti Zoom, Slack, dan lain-lain. Selanjutnya biaya teknologi dan sistem informasi, yaitu seperti biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat lunak, akuntansi, dan manajemen. Juga biaya keamanan data dan backup. Nah, selanjutnya ada biaya perjalanan dan transportasi, seperti biaya dinas luar kota, transportasi lokal untuk kegiatan administrasi. Dan yang terakhir ada biaya legal dan konsultasi, yaitu biaya notaris, akuntan publik, dan yang lainnya. Berikut adalah contoh pencatatan dalam laporan keuangan. Di dalam laporan laba rugi atau income statement, biaya administrasi muncul sebagai bagian dari beban operasional. Berikut adalah contoh laporan laba rugi Januari 2025. Yang pertama adalah pendapatan usaha, yaitu di 150 juta rupiah, kemudian ada biaya produksi di 80 juta rupiah, laba kotor di 70 juta rupiah, kemudian ada biaya administrasi dan umum, gaji staf administrasi di 10 juta rupiah, ATK dan perlengkapan kantor di 1.200.000 rupiah, listrik dan air di 800.000 rupiah, internet dan telepon di 1 juta rupiah, kemudian ada biaya konsultan di 2.500.000 rupiah. Jadi total biaya administrasi di 15.500.000 rupiah.
Kemudian laba operasional di Rp54.500.000. Nah, selanjutnya ada strategi pengelolaan dan pengendalian biaya administrasi. Yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya administrasi, yaitu menyusun anggaran tahunan atau bulanan untuk setiap komponen biaya. Selanjutnya menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan dari skala operasional. Lalu yang kedua, ada efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu menggunakan sistem digital untuk mengurangi kertas dan ATK. Selanjutnya menerapkan sistem kerja hybrid atau remote untuk menghemat listrik dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Yang pertama, audit biaya administrasi setiap akhir bulan. Yang kedua, membandingkan realisasi dengan anggaran. Dan yang terakhir, mencari peluang penghematan. Baiklah, untuk selanjutnya berikut adalah perhitungan biaya administrasi dan rasio terhadap pendapatan. Rincian pengeluaran administrasi yaitu pertama adalah gaji staf administrasi di Rp8 juta, kemudian ada biaya ATK dan internet di Rp2 juta, ada biaya listrik dan air di Rp1 juta. Jadi total biaya administrasi di Rp11 juta. Kemudian pendapatan bulanan perusahaan di Rp100 juta. Jadi rumus rasio biaya administrasi terhadap pendapatan adalah rasio sama dengan total biaya administrasi dibagi pendapatan dikali 100%. Jadi 11 juta dibagi 100 juta dikali 100%, jadi hasilnya adalah 11%. Jadi kesimpulannya adalah biaya administrasi merupakan komponen penting dalam mendukung operasional perusahaan. Meskipun tidak langsung menghasilkan pendapatan, pengelolaan yang baik atas biaya ini bisa menciptakan efisiensi dan memperkuat sistem kerja. Perusahaan perlu mengontrol dan mengevaluasi biaya ini secara rutin agar tetap kompetitif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.